Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan membahas tentang teorema faktor. Ini pendahuluannya. Jadi kalian sudah bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Itu dengan mudah kalian bisa kerjakan. Nah, bagaimana caranya jika kita akan menentukan akar-akar persamaan yang lebih dari 2? Ya, lebih dari 2. Ini adalah tokoh-tokoh yang menemukan materi tentang polinomial. Nah, ini yang berikutnya tentang teorema sisa ini Ibu hanya mengingatkan ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai teorema sisa. Nah, ini rangkumannya ya. Bisa kalian baca. Nah, yang berikutnya, nah sekarang ini materi teorema faktor. Suku banyak fx mempunyai faktor x dikurangi k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Nah, k-nya ini disebut juga akar dari fx, ya, akar dari fx. Atau bisa juga dikatakan bahwa jika x dikurangi k itu faktor dari fx, maka jika dan hanya jika dia mempunyai sisa 0 atau habis dibagi. Nah, sekarang nih ya, persamaan suku banyak jika di sini an x pangkatnya n dan seterusnya sama dengan 0, dia mempunyai akar maksimum ya. Maksimum adalah n buah. Jadi kalau dia berderajat 7, maka maksimum akarnya ada 7. Sekarang untuk mencari faktor itu kita bisa mencari kemungkinannya. Nah, untuk mencari kemungkinannya, K itu adalah faktor bulat dari A0 atau suku tetap dibagi dengan faktor bulat dari koefisien derajat tertinggi. Sekarang bagaimana cara mencari akar persamaan suku banyak? Ya, untuk memfaktorkan dan mencari akar-akar persamaan suku banyak berderajat 2 atau kamu lebih mengenal dengan persamaan kuadrat, ini sudah dipelajari di SMP, tapi nanti Ibu akan berikan contoh satu. Nah, yang kedua, bahkan kalian juga sudah mengetahui syarat-syaratnya. Untuk mengetahui persamaan itu bisa diakarkan apa tidak, itu yaitu dengan menentukan diskriminannya dulu, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Jika diskriminannya negatif, maka dia tidak mempunyai akar real. Atau bisa juga tidak bisa difaktorkan. Nah, selanjutnya akan kita pelajari contoh-contoh berikut ini ya. Contoh 1 ya. Ini soal persamaan kuadrat. Tentukan faktor dari 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalian sudah dengan mudah mengerjakan. Ya. Kita buat kurung 2. Nah, diperoleh 2x ditambah 1. Ya, jadi caranya ini dikali 2. Ini jika dikalikan baru dijumlahkan, hasilnya min x. Jika plus 1 dikalikan min 1 hasilnya 1, maka diperolehlah akar-akarnya adalah negatif setengah atau 1. Nah, ini cara lainnya. Cara lain ini
akan mudah dikerjakan jika pangkatnya itu atau derajat dari suku banyak itu lebih dari 2. Ya, ini untuk membandingkan aja apa hasilnya akan sama. Nanti untuk seterusnya kita faktorisasinya menggunakan cara lain ini. Ya, 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita cari koefisiennya x pangkat 2, yaitu 2. Nah, kita cari faktor dari 2 itu apa aja? Ya, 1 dan 2. Koefisien suku tetap min 1. Faktornya, faktor dari 1 apa aja? Ya, 1. Ya. Jadi, akar yang mungkin, tadi Ibu sudah terangkan di depan, akar yang mungkin adalah plus minus ini adalah bisa positif, bisa negatif. Ya. Yang di atas itu adalah suku tetapnya, 1. Yang di bawah adalah koefisien derajat tertinggi. Jadi kemungkinannya positif atau negatif 1/1 atau 1. Dan yang kedua positif atau negatif 1/2. Nah, ini dicoba semua sampai sisanya 0. Dengan menggunakan bagan atau cara Horner ya. Kita tulis koefisiennya. Nah, di sini 2 negatif 1 negatif 1. Kita kerjakan seperti biasa ya. Turun 2. Kita kalikan 1, 2. Jumlahkan 1, kalikan 1, jumlahkan 0. Jadi di sini terbukti bahwa X sama dengan 1 merupakan faktor dari 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1. Karena mempunyai sisa 0. Nah, sekarang kita cari hasil baginya di sini ya. Ini hasil baginya yaitu 2X ditambah 1. Maka bisa ditulis 2X kuadrat dikurangi 1 dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 2X ditambah 1 dikali X dikurangi 1. Pasti hasilnya sama dengan 0. Jadi sama dengan cara yang sebelumnya. Nah, contoh berikutnya yaitu persamaan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 5X kurangi 6 sama dengan 0. Kita cari dulu koefisien X pangkat 3. X pangkat 3 koefisiennya 1. Maka faktor dari 1 adalah 1. Suku konstan atau suku tetapnya yaitu negatif 6. Maka faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Baru akar yang mungkin. Akar yang mungkin berarti positif, negatif, yang atasnya ini adalah konstannya. Suku konstan atau konstanta dan yang bawahnya atau pembilangnya yaitu koefisien X pangkat 3. Maka diperoleh di sini akar yang mungkin adalah positif atau negatif 1, positif atau negatif 2, positif atau negatif 3, dan positif atau negatif 6. Baru kita uji di sini, X-nya 1, masukkan 1 dulu. Hasilnya tidak sama dengan 0, berarti bukan faktor. X sama dengan negatif 1 juga tidak sama dengan 0, berarti bukan faktor. Nah, X sama dengan 2, ternyata hasilnya 0, berarti dia merupakan faktor atau akar dari persamaan di atas. Jadi kita cobakan di Horner di sini. Nah, diperoleh di sini memang betul sisanya 0 dan hasil baginya adalah X pangkat 3 dikurangi X ditambah 3. Jadi kalau kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 dikali X kuadrat dikurangi X tambah 3. Nah, untuk mencari akar yang lainnya, yaitu bisa kita faktorkan atau bisa dengan menggunakan Horner. Tapi di sini tidak ada satupun akar yang memenuhi, karena dia kita cari diskriminannya menghasilkan negatif 11. Kalau negatif, ingat pernah Ibu terangkan di semester 1 bahwa jika persamaan kuadrat itu mempunyai diskriminan negatif, maka dia tidak bisa difaktorkan atau faktornya adalah bukan bilangan real. Maka di sini X kuadrat dikurangi X ditambah 3 itu tidak dapat difaktorkan. Jadi akar rasionalnya cukup X sama dengan 2.
Ini ya, yang contoh berikutnya. Ya. 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Cari koefisien x pangkat 3. Cari konstantanya, baru yang atas ini sebagai pembilang, yaitu konstantanya, sedangkan koefisien x pangkat 3 sebagai penyebutnya. Diperolehlah ini ya, akar-akar yang mungkin. Nah, kita masukkan x sama dengan min 1. Nah, ya, ternyata diperoleh sisanya yaitu 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ya. Nah, ini bisa juga kita lanjutkan Hornernya ya. Ya. Dari sini diperoleh bahwa kalau ini kita faktorkan seperti biasa, maka diperoleh x ditambah 1, x ditambah 3, 2x dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Akar-akarnya yaitu x sama dengan min 1, x sama dengan min 3, dan x sama dengan setengah. Nah, ini cara lainnya ya. Jadi cara lainnya kita menggunakan cara Horner, kita tulis koefisiennya, akarnya kita coba pertama yaitu x sama dengan negatif 1. Kita kerjakan 2 dikalikan negatif 2 dijumlahkan 5 kalikan negatif 1, hasilnya min 3, kita kalikan min 3, 3, sisanya 0. Berarti di sini benar bahwa x sama dengan 1 adalah faktor dari 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, sekarang kita coba lagi dari tadi kemungkinan yang ada. Kita coba di sini x sama dengan negatif 3. Langsung turun 2 dikalikan negatif 3, min negatif 6, dijumlahkan negatif 1 dikalikan negatif 3, 3, maka sisanya 0. Jadi hasil baginya 2x kurang 1. Maka 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 bisa kita faktorkan menjadi x ditambah 1, x kuadrat ditambah 5x kurangi 3 sama dengan 0. Kita lanjutkan lagi, x ditambah 1, x ditambah 3, 2x. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi. Nah, contoh berikut ini adalah alternatif mengerjakan. Jadi dia tidak menggunakan Horner ya. Bisa kalian baca di sini yaitu dengan membuat koefisien bentuk berulang ya, bentuk berulang. Nah, di sini bisa kalian lihat faktorisasinya. Untuk x kuadrat ditambah 1 tidak bisa difaktorkan ya, maka akar-akar rasionalnya itu 1 dan 2 saja. Nah, ini untuk latihan dan tugasnya bisa dicoba di rumah. Terima kasih. Saya rasa cukup di sini. Selamat belajar dan berlatih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.